Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, it's me Gita Mulda. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kisah Nabi Idris dan cerita-cerita yang gak masuk akal tentang kisah Nabi Idris. Biar gak salah paham, stay tune nonton sampai akhir ya. Nah, enggak seperti Nabi Adam yang ceritanya dikisahkan secara rinci dalam Al-Quran. Nabi Idris ini hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Maryam ayat 56 dan 57 berbunyi, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 85 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Idris ini sering disebut di urutan kedua di antara 25 nabi yang wajib diketahui setelah Nabi Adam. Beliau diberi nama Idris karena senang menuntut ilmu dan juga rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Diriwayatkan juga bahwasannya beliau ini adalah orang pertama yang menulis dengan kolam, yang menulis dengan pena, kemudian orang pertama yang menjahit dengan benang, dan juga beliau mengetahui ilmu perbintangan dan juga ilmu hisab. Diriwayatkan juga bahwasannya beliau ini adalah manusia pertama yang dapat menjinakkan hewan, yaitu kuda, sehingga kuda tersebut dapat ditunggangi dan dapat membantu pekerjaan kaumnya. Pada masa itu, umat Nabi Idris tidaklah hanya umat yang taat. Pada masa itu juga terdapat umat dari keturunan Qabil, keturunan Nabi Adam, yang telah durhaka kepada Allah, yang telah ingkar dan berbuat dosa kepada Allah. Demi menyadarkan keturunan Qabil, keturunan saudaranya, Nabi Idris dengan gagah berani memerangi orang yang ingkar kepada Allah, dan ia tidak takut menghadapi umatnya yang kafir itu. Nah, Nabi Idris juga dikenal sebagai panglima perang yang hebat, yang cerdas, sehingga ia diberi gelar Asadul Usud, yaitu singa di atas segala singa. Dengan banyaknya mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Idris, beliau tidak pernah sombong. Bahkan beliau dikenal dengan penyabar dan juga pemaaf, seperti dalam surat Al-Anbiya tadi. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya cerita atau kisah tentang Nabi Idris dalam Al-Quran ini terbilang sedikit, maka para mufasir Quran ini dalam menafsirkannya itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda gitu. Bahkan ada yang sampai menambahkan cerita. Salah satu cerita yang tidak masuk akal ini ketika Nabi Idris tidak mau dikembalikan ke bumi. Nah, ada suatu cerita bahwasannya ketika itu Nabi Idris diajak jalan-jalan oleh Jibril ke langit, dan setelah itu melihat-lihat surga dan neraka. Ketika telah sampai di surga, Nabi Idris tidak mau dikembalikan ke bumi, sehingga terjadi perdebatan di antara Nabi Idris dan malaikat Jibril. Sampai-sampai Allah mengutus malaikat untuk mendamaikan keduanya. Apakah cerita itu bisa kita terima untuk seorang nabi yang mencintai kebenaran? Nah, udah pastilah cerita-cerita yang gak masuk akal tadi itu disebut dengan cerita Israiliyat dalam buku dari Pak Yusuf, dosen tafsir. Kasih bapak bukunya. Cerita Israiliyat ini adalah berita-berita yang diceritakan ahli kitab yang masuk Islam. Seperti yang kita ketahui ini, Quran ini kan banyak mencakup hal-hal tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi Al-Quran ini menitik beratkan kepada aspek nasihat dan pelajarannya. Maka dalam Al-Quran ini nggak ngungkapin secara rinci nama-nama pribadi orang atau nama tempat, gimana peristiwanya, nah kayak gitu. Sedangkan dalam kitab Taurat, kitab Injil,
terdapat cerita-cerita seperti itu. Maka ketika para ahli kitab masuk ke dalam agama Islam, mereka menceritakan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan cerita Israiliyat ini sebagian besar diriwayatkan oleh 4 orang, yaitu Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Wahb bin Munabbih, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraiz. Para ulama juga berbeda-beda pendapat, ada yang mempercayai dan juga ada yang menolak. Perbedaan pendapat paling besar itu ada pada Ka'bul Ahbar, sedangkan pada Abdullah bin Salam adalah orang yang pandai dan paling tinggi kedudukannya. Karena itu, Bukhari dan para ahli hadis lainnya memegangi dan mempercayai Abdullah bin Salam ini. Dalam mempercayai kisah para pendahulu yang tidak ada dalam Al-Quran, kita harus lebih selektif dan dianjurkan untuk berpikir kritis, bahkan dalam sebuah hadis pun, karena tak jarang kita temui hadis palsu ataupun dhaif. Oke kawan, mungkin segitu aja ya video aku kali ini. Kalau kalian suka video ini bisa kalian like, share, komen. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.